Shalom, selamat Natal bagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kemarin ketika diumumkan siapa yang menjadi juara baik talent show maupun juga acara dekorasi, saya waktu ditampilkan calon-calon juara sudah langsung tahu bahwa tampaknya talenta dan kreativitas kami ternyata masih di bawah jemaat Tuhan. Oleh karena itu ketika kemudian disampaikan siapa-siapa juaranya, saya antara kecewa dan bangga. Bangga karena memang hebat dan kreatif yang ditampilkan, dan tentu ya saya walaupun sudah sepenuh tenaga, sepenuh kemampuan, ya, tapi itulah kenyataannya, saya harus menerimanya dengan penuh sukacita. Oleh karena itu selamat kepada yang juara, selamat kepada juri, dan selamat juga kepada panitia yang tadi sudah disaksikan oleh Nande Gita. Saya kira memang apa yang diantarkan oleh panitia sangat istimewa. Bahkan kalau boleh saya katakan, kemarin juga saya sampaikan kepada Nora bahwa rendang dan tauco kita itu sudah sekelas catering karo tingkat nasional. Selamat untuk Nande Depi dan Nande Nathan, yang tentu pastilah dibantu oleh Bapak Depi dan juga Bapak Nathan ya, sehingga bisa demikian istimewa. Dan juga cake-nya kemarin Nora nggak tahu, malam-malam sebelum tutup puasa pukul 10, setengah 10, ya saya bangun dan kemudian mencicipi bread talk itu. Dan ternyata memang istimewa bread talk-nya, dan saya sudah menikmati. Oleh karena itu untuk tahun depan, supaya kalau sudah ada jadwal Natal kita, usahakan supaya tidak pulang kampung, supaya bisa bersama-sama kita menikmati apa yang disediakan oleh panitia. Saya kira kalaupun nanti dibeli bulan Januari bread talk yang sama, pasti beda kualitasnya. Tepungnya barangkali berbeda, karena itu tepung 2020. Nanti tepung 2021 itu sudah tidak sama lagi rasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menjadi juga hari istimewa. Karena apa? Karena kita memperingati kelahiran Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, tapi juga gereja kita sekaligus memperingati kematian Tuhan. Yang kita lakukan dengan bersama-sama berpuasa, dan kemudian nanti kita mengadakan perjamuan kudus. Ini sesuatu yang istimewa. Oleh karena itu, saya mengajak kita membaca satu ayat yang berbicara secara lengkap tentang hal ini, yaitu dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Saya akan bacakan dalam dua terjemahan, satu terjemahan baru dan yang kedua terjemahan firman Allah yang hidup. Saya mulai dengan terjemahan baru, 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kemudian dalam terjemahan firman Allah yang hidup, jangan sekali-kali melupakan kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah seorang manusia, dilahirkan ke dalam keluarga Raja Daud, dan bahwa ia adalah Allah, seperti yang dibuktikan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Hari ini tema kita ialah mengingat Kristus. Jadi kalau ada istilah perayaan Natal, itu kan arti dari kata dasar raya, berarti merayakan atau membesarkan. Tetapi inti dari merayakan itu ialah mengingat, peringatan. Dalam bahasa Yunani yang sering dipakai ialah anamnesis. Anamnesis itu peringatan atau pengingatan, usaha untuk mengingat satu peristiwa besar, satu peristiwa mulia, yaitu Allah menjadi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa banyak orang secara rutin pergi ke kuburan? Pastilah tujuannya untuk memelihara ingatan, memelihara kenangan.
Saya kalau di Medan, bahkan ketika di Bandung pun kadang-kadang saya titip bunga kepada adik saya atau kepada abang saya untuk dibawa ke kuburan bapak dan ibu saya. Mengapa? Supaya saya tetap mengingat jasa bapak dan ibu saya dalam kehidupan saya. Dan sebagian orang taruhkan foto orang tuanya dari kakek, bapak dan ibunya di ruang tamunya. Apa tujuannya? Tujuannya ialah supaya mengingat bahwa mereka adalah bagian dari orang tua atau dari kakek, dari leluhur mereka. Dan bahkan saya ingat ada di antara kita yang ada satu anggota keluarga yang sudah duluan dipanggil oleh Tuhan secara rutin berkunjung ke kuburan di Kerkhof itu. Saya kira itu tujuannya untuk mengingat bahwa pernah satu waktu kami punya seorang putri. Dan tentu kepada kakak dan kepada adiknya juga supaya ingat bahwa mereka pernah punya adik selama mereka berada di dunia. Dan ini sesuatu yang penting lah untuk kita, bahwa kita adalah bagian dari masa lalu. Bagian dari orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita, yang pernah mencintai kita. Barangkali kalau ada di antara kita yang pernah ke kantor militer atau ke satu batalion, barangkali kemungkinan besar kita akan melihat di sana ada patung Sudirman. Kalaupun tidak ada patung Sudirman, barangkali ada gedung yang namanya Gedung Sudirman. Mengapa itu dilakukan? Supaya mengingat jasa besar Sudirman terhadap Tentara Nasional Indonesia. Dan itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sejarah yang membutuhkan peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan masa sekarang. Jadi tidak ada kehidupan hari ini terpisah dari masa lalu, tapi hidup hari ini adalah bagian dari masa lalu. Nah, itu sebabnya kita merayakan Natal atau memperingati Natal untuk mengingat bahwa Allah telah menjadi manusia karena cinta kasih-Nya kepada kita. Sehingga walaupun barangkali pada masa pandemi kita kekurangan uang atau tidak punya uang, kurang makanan, kurang pekerjaan, dan kadang-kadang kita tergoda untuk merasa diri kita hina, tetapi dengan memperingati Natal kita tahu betapa berharganya kita, sehingga Allah yang menciptakan langit dan bumi rela menjadi manusia untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua umat manusia, supaya kita tahu bahwa kita punya Allah yang maha kasih, yang rela meninggalkan segala kemuliaan, kebesaran, dan kemegahannya untuk berada bersama-sama dengan kita, orang yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Natal barangkali bisa diartikan sebagai lahir. Tetapi Natal dalam konteks kekristenan adalah peringatan akan kelahiran. Dan kita harus mengakui bahwa Alkitab tidak memberikan perintah untuk mengadakan Natal. Tidak ada perintah dari Alkitab seperti basuh kaki, hormatilah hari Sabat, ada perintahnya. Kasihi musuh ada perintahnya. Mengasihi sama ada perintahnya. Tetapi untuk memperingati Natal, untuk merayakan Natal, tidak ada perintahnya. Tetapi 2 Timotius 2 ayat 8 tadi menjelaskan, menegaskan pentingnya untuk memperingati kelahiran Tuhan itu. Kalau di Matius dan di Lukas ada gambaran yang lengkap tentang kelahiran Tuhan, dan kemudian Rasul Paulus memberikan satu ayat bahwa kita perlu mengingat bahwa Kristus sudah sungguh-sungguh menjadi manusia, tapi sekaligus juga dia sungguh-sungguh Allah melalui kebangkitannya. Sungguh-sungguh manusia melalui kelahirannya, sungguh-sungguh Allah melalui kebangkitannya. Dan itulah yang kita sembah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat pada ayat 8 tadi dari firman Tuhan 2 Timotius, kata ingatlah ini, yaitu saya ambil dari terjemahan baru. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup, jangan sekali-kali melupakan. Nah, lalu di terjemahan baru katakan ingatlah ini. Dalam bahasa aslinya yang dimaksudkan dengan ingatlah ini ialah taruhlah ke dalam kepala. Jadi bukan hanya menghafal sampai tahu, tapi
kalau kita lihat misalnya Filipi pasal 4 ayat 8, isikanlah ke dalam kepala kita, masukkanlah ke dalam pikiran kita, masukkanlah ke dalam kepala kita. Itu tertulis dalam Lukas 22 ayat 19, 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25, itu berhubungan dengan kebangkitan Tuhan dan kematian Tuhan. Isi sesuatu yang sangat penting sehingga kita selalu mengingat kelahiran Tuhan, kematian Tuhan, dan kebangkitan Tuhan. Kalau tadi dalam Filipi pasal 4:8 dikatakan, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Mengapa? Mengapa kita perlu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai? Karena saya adalah apa yang saya pikirkan. Saya adalah apa yang ada dalam pikiran saya. Karena tindakan kita, seluruh perbuatan kita berasal dari apa yang ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kita memasukkan ke dalam pikiran kita perkara yang sangat besar, yaitu Allah menjadi manusia, Allah lahir menjadi manusia dalam pribadi Kristus, dan yang kedua ialah Allah telah bangkit. Itu yang kita masukkan, ditambah dengan kita isi dengan perkara-perkara yang mulia, hal-hal yang baik, hal yang patut dipuji, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah untuk didengarkan. Itu yang kita masukkan dalam pikiran kita sehingga kata-kata kita pun juga menjadi enak didengar. Kata-kata dan sikap perilaku kita pun enak untuk dipandang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup bisa saja kita merasa menjadi tidak berguna. Kadang-kadang kita merasa bisa putus asa, kadang-kadang ya karena tekanan pandemi dan resesi ini, ya sudahlah, saya ini orang yang tidak berguna, mati sajalah. Tapi hari ini ingatlah, saudara begitu mulia sehingga untuk saudaralah Allah rela menjadi manusia. Saudara perlu tahu bahwa saudara begitu istimewa sehingga Allah sendiri mendatangi saudara dan berada bersama-sama dengan saudara di tengah-tengah kehidupan ini. Itu ayat yang ke-8. Kemudian firman Tuhan katakan, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Telah bangkit dari antara orang mati. Ini adalah inti iman percaya orang Kristen. Karena dengan kematian Tuhan, dosa kita ditebus. Dan dengan kebangkitan, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dengan kebangkitannya, telah menjadi nyata bahwa Kristus adalah Allah. Tapi dengan kematiannya, telah nyata kasih-Nya dengan membasuh kita, menebus kita, darah-Nya yang suci membasuh kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Betapa mulianya kita di mata Tuhan. Walaupun barangkali di mata manusia kita bukan siapa-siapa, tapi di mata Tuhan kita begitu berharga, kita begitu mulia. Dan karena itulah kita pun mau membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Hanya di bagian ini Rasul Paulus menyinggung kelahiran Tuhan Yesus. Ini menjadi penting karena kelahiran Tuhan membuktikan bahwa Dia sungguh telah menjadi manusia dan berasal dari keturunan Daud. Sebagaimana sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Kemudian firman Tuhan katakan, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Itulah pokok berita. Itulah inti berita yang kusampaikan kepadamu. Apa itu? Rasul Paulus menyimpulkan bahwa isi pengajarannya adalah dua. Satu tentang kelahiran Kristus, lahir dari keturunan Daud. Dan yang kedua ialah kematian serta kebangkitannya dari antara orang mati. Maka kita bisa kemudian simpulkan dari perikop yang kita baca tadi, kita perlu mengingat, memasukkan ke dalam pikiran kita. Jangan pernah melupakan, selalu ingat
kelahiran dan kebangkitan Tuhan yang begitu indah, begitu mulia, yang hari ini kita lakukan bersamaan dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita bertanya, mengapa kita perlu mengingat? Pertama ialah kelahiran adalah peristiwa penting. Satu kerajaan akan hancur kalau tidak ada keturunan raja. Oleh karena itulah kelahiran seorang putra mahkota begitu dinanti-nantikan. Segala upaya, segala cara dilakukan supaya ada generasi penerus kerajaan. Karena kalau tidak ada, habislah kerajaan itu. Dan bukankah tanpa kelahiran kehidupan akan habis? Sehingga semua orang berusaha untuk berkeluarga dan kemudian melahirkan anak-anak supaya kehidupan berlanjut. Oleh karena itu kelahiran adalah sesuatu yang penting. Dan yang kedua ialah kelahiran Kristus adalah teristimewa daripada semua kelahiran yang lain. Karena itu peristiwa agung dalam sejarah umat manusia dan dalam sejarah kita. Allah berkenan menjadi manusia dan lahir dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau ada, saya ingat cerita di kampung, katanya kalau orang sudah punya cucu, di banyak keluarga lah di kampung, maka biasanya terjadilah perpisahan antara suami dan istri. Istrinya barangkali pergi ke anak yang tua menjaga cucu di sana selama 3 bulan, maka kemudian suaminya tinggal di rumah, lalu kemudian barangkali bergantian lagi, yang suami lagi barangkali pergi beberapa bulan untuk menjaga cucu anak yang keberapa. Begitulah besarnya arti sebuah kelahiran, sehingga orang ingin berada di sana. Maka begitulah juga Allah dengan kelahirannya itu ingin bersama-sama dengan kita, menjaga kita, memelihara kita, kemudian memberkati kita, menolong kita dalam semua bagian kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa Allah begitu mengasihi kita, yang rela meninggalkan surga mulia dan berada bersama dengan kita untuk menolong kita dan memberkati kita. Dan yang keempat ialah supaya kita kuat menjadi laskar Kristus. Kita perlu mengingat kelahiran Tuhan, mengingat kematian Tuhan, supaya kita menjadi setia, tahan menderita, tahan berlomba, dan rajin melayani seperti prajurit, seperti atlet, dan seperti petani. Itu disampaikan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6. Dan kemudian, bagaimana cara kita mengingat? Ada mengingat dengan teks saja bisa mengingat, tapi juga ada yang mengingat dengan melihat gambar, dan yang ketiga ada yang mengingat dengan melakukan. Maka hari ini kita mengingat dengan cara melakukan ibadah Natal, kemudian melakukan perjamuan kudus supaya kita selalu ingat kelahiran Tuhan, ingat kematian Tuhan untuk saya. Sehingga walaupun ada masa pandemi, walaupun ada masa resesi, walaupun barangkali kuenya tidak bisa kita beli seperti yang tahun-tahun lalu, tapi kita ingat kita orang istimewa. Karena Allah rela lahir untuk kita, Allah rela mati untuk kita, karena dialah Bapa kita dan kitalah anaknya. Oleh karena itulah mari kita juga setia kepada Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh bagian kehidupan kita. Maka kita juga menjaga supaya dalam perayaan-perayaan Natal, peringatan-peringatan Natal, jangan sampai aksesori menguasai yang esensi. Aksesori itu kan pohon-pohon, baju baru, segala macam, itu semua aksesori. Tapi esensinya ialah Allah menjadi manusia. Itu yang perlu kita ingat. Ya, soal tauco boleh diingat juga sedikit, soal rendang boleh diingat juga sedikit, soal cake, bread talk boleh juga kita ingat sedikit. Tetapi yang harus jangan kita lupakan ialah Kristus telah menjadi manusia untuk berada bersama dengan saya, menolong saya, dan bahkan dia rela mati untuk menjadi juru selamat bagi saya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita mengakhiri tahun 2020 dan mempersiapkan kita memasuki tahun 2021 dengan segala hal yang kita tidak tahu, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela menjadi manusia untuk kita, dan dia rela mati untuk menebus kita dari segala dosa dan
kesalahan kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita menjalani hari-hari kita. Amin. Mari